Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningiang Abian Base pada pagi hari ini, hari Kamis 29 Februari 2024. Syukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memasuki hari ini dalam keadaan baik. Sebelum kita akan memulai dan melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur atas perlindungan Tuhan di dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami, dan kami memohon urapan kuasa-Mu atas kami semua, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan boleh mendasari setiap kerja dan karya kami sepanjang hari ini. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami yang menyediakan diri untuk mendengarkan firman-Mu, agar sungguh-sungguh kami boleh diubahkan dan diperbaharui untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat sesuai dengan puji dan janji pada pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 11 ayat pertama dan yang kedua dari Ibrani 10 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Yang kedua dari Ibrani 10 ayat 35. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema berserah dalam perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berada di dalam situasi sulit tentu bukanlah hal yang menyenangkan bagi kita. Situasi seperti ini terkadang memaksa kita untuk mengambil sikap di dalam menghadapinya. Sebagian orang mungkin memilih untuk menghindar dan yang lain memilih untuk membiarkannya. Meskipun demikian, mengambil keputusan dalam situasi sulit harus diakui bukanlah perkara yang mudah bagi kita. Perasaan cemas, khawatir, bahkan putus asa sering menjadi tantangan yang berat di dalam menghadapi situasi sulit yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mampu untuk bangkit dari keterpurukan yang kita alami. Cara Daud sang pemazmur di dalam menghadapi situasi sulit di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini menjadi contoh bagi kita bagaimana kita harus menghadapi setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dari Mazmur 11 menunjukkan betapa Daud sungguh sangat meyakini Tuhan sebagai tempat perlindungannya di tengah-tengah cobaan dan ancaman yang dihadapinya. Meskipun ada saran agar Daud lari ke gunung untuk menyelamatkan diri dan mendapatkan perlindungan, namun Daud tetap pada keyakinannya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan perlindungannya.
Dalam hidup ini kita juga sering menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak tergantung pada cara-cara dunia dan saran manusia semata, tetapi lebih mempercayai Tuhan sebagai tempat perlindungan yang kokoh dan aman melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat ia berlindung, bukan hanya sebagai tempat perlindungan secara fisik, namun lebih daripada itu, Daud mendasari kehidupan kerohaniannya hanya kepada Tuhan. Dalam pasal ini, Daud juga mencatat bahwa Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan kebenaran dan keadilan. Orang-orang yang tulus hati akan mengalami perlindungan dan pengawasan dari Tuhan, sementara orang-orang fasik akan mengalami konsekuensi dari perbuatan-perbuatan jahat yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Pemazmur juga mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan sebagai sumber keadilan dan perlindungan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk tetap setia kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia mengasihi keadilan serta melindungi hati orang-orang yang tulus. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, marilah kita berserah hanya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan yang kokoh dan sumber kekuatan yang sejati di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpaling dan jangan tergoda dengan cara-cara dunia yang nampaknya memberi jalan keluar menurut pandangan kita, namun pada akhirnya akan membawa kita jatuh pada permasalahan yang baru di dalam hidup kita. Dalam bacaan kedua dari Ibrani 10 ayat yang ke-35 juga ditegaskan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Firman ini mengingatkan kepada kita untuk tetap setia dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab besar upah bagi setiap orang percaya yang setia di dalam iman kepada Kristus. Dengan demikian, upah yang menanti kita adalah keikutsertaan kita dalam menerima keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Marilah kita berusaha untuk terus melakukan segala perkara di dalam Marilah kita berusaha dan terus belajar untuk hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Dialah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Ketika kita tetap berserah dan mengandalkan Tuhan, maka kita pun telah menerima upah keselamatan yang disediakan Allah bagi setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk tetap setia dan mengandalkan serta berserah penuh kepada Tuhan di dalam segala pergumulan dan kesulitan hidup yang kami hadapi. Kami rindu, ya Tuhan, di dalam setiap hal kami memandang pada kebesaran dan kuasa Tuhan, sehingga kami tidak jatuh dalam berbagai pencobaan yang membawa kami pada masalah demi masalah di dalam kehidupan kami. Tolong dan mampukanlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh di dalam
iman kepada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk meraih janji keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Hari ini kami akan kembali menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sediakan bagi kami. Mampukan dan kuatkanlah kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, agar di dalam seluruh kehidupan kami, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menunaikan tugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian. Shalom.